Anak-anak, tolong keluarkan buku tulisnya ya. Oke. Ade Putra, Ahyar Al-Hanif, Alvin Syarif, Aisyah Adela, Aura Syakila. Keterangannya apa? Izin, sakit, Absen. apa ya? Aura Ihsani Robbani, Ayudia Sari, Yarato, Dafa Gidin. Keterangannya apa? Danuan Syafri Prasetyo. Keterangannya sakit. Diva Nurani, Fadilah Arsyah Hasibuan, Farhan Raifandi, Vika Eva, Habib Ibrahim, Kaila Syafira, Tiara Andini, Madeline Sarah. Keterangan sakit. Maisha Muhammad Fauzan, Muhammad Al-Fahri, Muhammad Aska Aulia. Keterangan apa ya? Muhammad Dafa. Keterangan apa? Muhammad Gilang, Nazra Amira, Naisila Putri, Nazra Atika. Keterangan Nurfika Hai, Ratu Indah Nasution, Safa Julaika. Ada siapa Julaika? Keterangan Satria Tio. Syahrir Fadli. Keterangan sakit. Siapa Aulia? Muhammad Raihan Arif. Ya. Abdullah Ahmad Fatoris. Ada namanya yang belum dipanggil? Siapa? Siapa namanya? Siapa? Sofia Dania. Ada lagi? Namanya? Abdullah Ahmad Fatoris. Abdul Ahmad. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini,
antar ruang mendorong manusia untuk melakukan mobilitas penduduk dari wilayah yang satu ke wilayah lainnya. Mobilitas tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia atau terpenuhi di daerah asalnya. Mobilitas antar wilayah ini juga memungkinkan penduduk untuk melakukan hubungan sosial, ekonomi, dan budaya dengan penduduk di daerah lainnya, sehingga sangat mendukung pembangunan dan persatuan serta kesatuan suatu negara. Karena itu pemerintah Indonesia berupa menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung mobilitas penduduk antara wilayahnya. Selain itu dikembangkan pula lembaga sosial untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Hari ini kita akan belajar tentang mobilitas penduduk antar wilayah di Indonesia. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Ananda. Nah, jadi mobilitas itu merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Ya, silakan dicatat ya, Nana. Mobilitas ini terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas yang bersifat sementara dan mobilitas yang bersifat permanen. Nah, sedangkan mobilitas yang bersifat sementara terdiri dari dua, yaitu yang pertama komutasi dan yang kedua ada sirkulasi. Ada yang bisa jelasin apa itu komutasi? Ya, silahkan. Komutasi adalah perpindahan penduduk yang sifatnya sementara pada hari yang sama. Bentuk mobilitas penduduk ini dikenal juga dengan istilah ngaju atau ulang-alik. Ya, komutasi merupakan perpindahan penduduk yang bersifat sementara di hari yang sama. Ada yang ngerti nggak perpindahan yang dimaksud dengan perpindahan penduduk di hari yang sama gitu? Ada yang paham nggak maksudnya apa? Ya. Nah, jadi yang dimaksud perpindahan penduduk yang bersifat sementara di hari yang sama itu misalnya, ya, Ananda namanya siapa? Diva. Misalnya saya si Diva bekerja di pagi hari hingga sore hari. Jadi ayah Diva berangkat dari jam 8 pagi dan pulang ke rumah jam 5 sore. Jadi ini dinamakan komutasi, perpindahan yang bersifat sementara. Apa dipahami anak-anak? Inilah yang dimaksud perpindahan penduduk yang bersifat sementara di hari yang sama. Maka dapat dipahami anak-anak? Alhamdulillah jika dapat dipahami. Yang kedua ada sirkulasi. Yang tahu apa itu sirkulasi? Ya, silahkan. Mobilitas penduduk sementara juga yang melakukan hubungan menginap di tujuannya selama satu atau beberapa hari. Istilah jenis mobilisasi seperti ini adalah sirkulasi sebagai penduduk tidak pulang pada hari yang sama tetapi harus menginap di tempat tujuan. Ya, sirkulasi merupakan perpindahan penduduk yang
yang bersifat sementara tetapi dengan menginap. Ada yang tahu, ada yang bisa menjelaskan kenapa harus menginap? Ya, karena misalnya tadi kan ayah Dipa bekerja, jarak lokasi dari rumah ke tempat kerja sangat jauh gitu, misalnya 5 jam perjalanan. Nah, namun kita 5 jam perjalanan ini ayah Dipa pulang hari, kan capek. Jadi ayah Dipa menginap atau mencari tempat tinggal yang dekat dengan lokasi kerjanya. Tetapi misalnya di hari weekend atau Sabtu Minggu ayah Dipa pulang ke rumah gitu. Apa dipahami anak-anak? Nah, selanjutnya ada mobilitas yang bersifat permanen. Mobilitas permanen ini terdiri dari mobilitas internal dan mobilitas internasional. Ya, ada yang bisa jelasin perbedaan mobilitas internasional dan mobilitas internal? Ya, ada yang bisa jelasin? Lihat bukunya di halaman 90 ya. Bedanya apa itu? Adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dalam satu negara selain. Sedangkan migrasi internasional adalah perpindahan penduduk antar negara. Ya, benar ya. Nah, mobilitas permanen terdiri dari mobilitas internal dan mobilitas internasional. Nah, mobilitas internal itu perpindahan penduduk di satu negara. Misalnya si Dipa dari Medan pindah ke Aceh, ya. Nah, sedangkan mobilitas internasional itu misalnya Dipa dari Indonesia pindah ke Malaysia. Apa dipahami anak-anak? Indonesia sendiri mobilitas permanen ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada urbanisasi dan yang kedua ada transmigrasi. Ada yang bisa jelasin apa itu urbanisasi? Silakan. Migrasi penduduk dapat terjadi dari desa menuju kota. Silakan kuat ya. Nah, Jenis migrasi seperti ini disebut urbanisasi, yaitu berpindah penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi terjadi ketika ada ketimbangan pembangunan antar desa dengan kota. Aktivitas di desa jauh lebih lambat dibandingkan dengan kota, sehingga terjadi ketimbangan ekonomi, sosial, dan budaya antar desa dengan kota. Akibatnya penduduk desa banyak yang tertarik untuk pindah ke kota dengan sejumlah fasilitas yang ditawarkannya. ya bagus ya penjelasan dari Ananda. Nah, bahwasannya urbanisasi itu ialah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, seperti yang kita ketahui tadi ya, bahwasanya urbanisasi itu merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota, yang mana urbanisasi ini didorong oleh beberapa faktor. Ya, bisa dibaca bersama Nana? Bisa. Ya, silakan ya. Faktor pendorongnya yang pertama, ya ada suaranya.
Yang pertama itu ada makin sempitnya lahan pertanian di pedesaan. Yang kedua itu makin kecilnya luas pemilikan lahan pertanian. Nah, dan yang ketiga ada upah kerja di desa jauh lebih kecil daripada di kota. Nah, selanjutnya ada meningkatnya jumlah tenaga kerja. Dan yang terakhir ada adanya harapan penduduk desa untuk meningkatkan taraf hidupnya. Ribut ya? Iya. Iya. Nah, mobilitas permanen tadi ini kan sudah menjadi dua. Yang pertama urbanisasi dan yang kedua ada transmigrasi. Yang bisa jelasin apa itu transmigrasi? Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat. Orang yang melakukan transmigrasi tersebut transmigran. Transmigrasi adalah bentuk migrasi penduduk yang khas di Indonesia karena tidak dijumpai pada di daerah lainnya. Ya, bagus ya. Nah, transmigrasi itu merupakan perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat. Nah, ini kan merupakan perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat. Sudah ada yang tahu daerah-daerah di Indonesia yang penduduknya sangat padat? Jawa. Medan. Dan daerah yang padat di Indonesia ialah yang pertama Jawa. Medan. Setelah itu ada Bali. Jakarta. Nah, penduduk Jawa dan Bali ini mereka melakukan transmigrasi ke daerah yang kurang padat seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat. Nah, karena didorong oleh beberapa faktor, ya kan? Nah, faktor yang pertama itu dapat terjadi
Berapa menit? Nah, baiklah anak-anak, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai mobilitas penduduk antar wilayah di Indonesia. Nah, mobilitas merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya, dan mobilitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada komutasi dan sirkulasi. Dan yang kedua ada mobilitas yang bersifat permanen, yaitu ada dua, yaitu yang pertama iya, ada urbanisasi dan transmigrasi. Sebelum kita pulang, ibu akan memberikan tugas di rumah. Silahkan dicatat ya. Ya, adapun soal yang pertama yaitu coba tuliskan apa itu pengertian mobilitas penduduk. Yang pertama, coba tuliskan pengertian apa itu mobilitas penduduk. Sudah selesai? Dan yang kedua, coba tuliskan faktor pendorong dari urbanisasi. Yang kedua, coba tuliskan faktor pendorong dari urbanisasi. Dan yang ketiga, coba tuliskan perbedaan mobilitas sementara. Coba tuliskan perbedaan mobilitas sementara dengan mobilitas permanen. Coba tuliskan perbedaan mobilitas sementara dengan mobilitas permanen. Sudah selesai ya, anak-anak? Jika sudah selesai, maka demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Mari ketua kelas ya. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita baca doa. Ya, siapa yang paling rapi, itu yang akan terlebih dahulu pulang ya. Yang paling rapi untuk barisan tengah. Selanjutnya barisan ini. Cepat.